3 pertemuan gerak, yaitu gerak melingkar dan gerak parabola. Ya. Jadi ada 2 yang kita pelajari. Pertama, gerak melingkar. Yang kedua adalah gerak parabola. Nah, gerak melingkar ini adalah gerak yang lintasannya bentuknya lingkaran ya. Jadi seperti ini. Ya, misalnya ini bergerak, ya. Nah, maka untuk kemudian kita mengetahui bagaimana kecepatannya, bagaimana jaraknya ya. Bagaimana jaraknya, maka kita harus tahu pertama misalnya kayak jari-jarinya, jari-jari lingkaran ini berapa sih ya. Nah, kemudian nanti waktunya dia keliling itu nanti berapa dan seterusnya. Nah, contoh gerak melingkar kita bisa lihat di sini misalnya ya, ini misalnya contohnya itu adalah misal bumi mengelilingi matahari ya. Ini adalah contoh jenis gerak melingkar. Jadi lintasannya itu adalah bentuknya lingkaran. Maka gerak melingkar ini ada 2 jenis juga. Pertama ada berdasarkan perubahan kecepatannya ya. Ada kecepatan tetap gerak melingkar beraturan. Ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah ini kayak misalnya bumi mengelilingi matahari. Ini kecepatannya tetap. Tetapi arah kecepatannya selalu saja yang selalu berubah ya. Misalnya itu hadapannya yang warna merah, kemudian nanti ada warna ke sini lagi ya. Jadi kecepatan besar kecepatannya tetap, tetapi arahnya berubah. Ini namanya gerak melingkar beraturan ya, gerak melingkar beraturan. Nah, maka ini kalau kita lihat ya, ini misalnya antara bumi matahari ini ya, antara bumi matahari dan ini misalnya ini jari-jarinya ya. Misalnya jari-jari tadi misalnya bergerak ya dari sini misalnya ya ke sini. Maka kalau kita mau menghitung berapa misalnya dari titik A ke titik B. Kemudian ke titik C. Kemudian ke titik D ya. Ke titik D. Maka untuk menghitung ininya, menghitung berapa jaraknya, maka geraknya ini pada gerak melingkar ini ada 2 geraknya yang kita bisa hitung. Pertama adalah kita menghitungnya dari panjang lintasannya ini, busurnya ini, panjang busurnya ini. Ya. Misalnya kita hitung dari A ke B berapa panjangnya dan seterusnya. Maka untuk menghitung jaraknya, menghitung kecepatannya ini, ya, maka kan rumusnya kecepatan adalah jarak bagi waktu kan, masih ingat ya? S per T. S per T. Nah, maka untuk menghitung jarak ini berarti itu akan sama dengan keliling lingkaran, ya, sama dengan keliling dari lingkaran per T ya, keliling lingkaran. Nah, jadi keliling lingkaran ini. Nah, atau kita copy dulu. Nah, keliling lingkaran, nah, akan sama dengan, jadi kalau menghitung kecepatan tadi adalah S per T ya. Jadi ini adalah jarak, misalnya tadi dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, ke titik E, ke titik F ya. Nah, misalnya. Maka ini jaraknya. Maka menghitung jarak ini akan sama dengan, berarti kalau kita menghitung jaraknya yang bentuknya lingkaran ini, berarti kita sama saja kayak menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kalau kalian cari berapa sih rumus keliling lingkaran ya? Rumus keliling lingkaran kalau kita search di Google ya, rumus keliling lingkaran. Maka rumus keliling lingkaran itu adalah ini 2πr ya. Jadi kelilingnya adalah 2πr, di mana 2 pi-nya adalah 3,14 ya, jari-jarinya. Nah ini. Jadi keliling lingkaran itu adalah sama dengan 2πr
R ya. Ini jari-jarinya, ini jari-jari panjang. Nah, 2 pi R. Nah, ini 2 pi R. Nah, sehingga kemudian bagaimana waktunya? Nah, waktu dalam gerak melingkar, waktu itu disebut dengan namanya periode ya. Waktu untuk keliling lingkaran atau satu putaran ya, atau satu putaran itu disebut dengan namanya periode, period. Jadi lambangnya adalah T. Sehingga rumusnya untuk mencari kecepatan untuk gerak melingkar, ya, untuk gerak melingkar, V sama dengan, berarti keliling lingkaran berarti 2 pi R bagi dengan T. Nah, ini rumus untuk keliling lingkaran yang disebut dengan namanya gerak liniernya. Artinya gerak lurus dianggap ini ya. Jadi ini kan kelingkaran ini, misalnya ini ya. Ini kalau dibentangkan kan, nah akan sama dengan ini kan. Sama dengan kayak gini. Jadi sama dengan kalau dilipat. Kayak ngukur apa, besar pinggang itu kan. Kalau penjahit itu dia mengukur ininya keliling ya gitu ya. Tapi kalau diluruskan nanti ya akan sama. Panjangnya kayak gini, 2 pi R per. Jadi 2 pi R per T rumusnya. Ya, R itu adalah jari-jari lingkaran. Lingkaran ya. Jari-jari lingkaran ini kalau terusannya ke sini berarti disebut dengan namanya diameter ya. Jadi diameter itu adalah 2 kali R atau R itu adalah setengah dari diameter ya. Kalau misalnya ini kayak ban sepeda atau roda giginya, misalnya roda giginya 20, diameternya 20 cm. Berarti jari-jarinya adalah setengahnya. Ya, seperti itu. Harus tahu itu. Nah, ini jadi ini disebut dengan periode. Jadi waktu untuk keliling lingkaran itu disebut dengan periode. Nah, sedangkan banyaknya putaran dalam waktu ada yang disebut dengan namanya frekuensi. Ada yang disebut dengan namanya frekuensi ya. Ada namanya frekuensi. Jadi banyaknya putaran ya artinya. Banyaknya rotasi per detik. Nah ini. Nah, itu yang kita besaran yang ini. Namanya nama yang ini namanya kecepatan linier yang ini nih. Ini disebut dengan namanya V-nya ini disebut dengan kecepatan linier. Linier ya. Dianggap dengan kecepatan lintasannya lurus ya dianggap. Kemudian yang kedua, pada gerak melingkar ini kita juga selain menghitung panjang busur ini, yang ininya ya di luar-luar ini berapa meter, juga kita bisa menghitung dari perubahan sudutnya. Misalnya ini kan dari sini ya, misalnya dari sini. Ini kan pertama 0 derajat, nah, misalnya ya 0 derajat. Misalnya sini 30 derajat, kemudian 90 derajat, 120, kemudian 180. Ini pergerakan derajatnya. Nah, kalau kita menghitung berdasarkan perubahan dari A ke B itu kita tidak menghitung panjang ini tapi menghitung derajatnya, maka itu kecepatannya ada namanya kecepatan sudut ya. Ada sebut yang namanya kecepatan sudut angular. Nah, ini dilambangkan dengan huruf Yunani ya, omega kayak gini ya. Omega ini dibaca omega. Ya, kayak gini ya. Nah, ini. Kayak huruf W ya. Nah, ini omega dibaca. Nah, bagaimana menghitung omega ini? Maka menghitung omega ini menghitung kecepatan berdasarkan sudutnya, maka disebut dengan namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini kita bisa hitung ya dari berarti karena ini sudut itu dilambangkan dengan kayak gini, sudut berarti dilambangkan dengan theta. Nah, dengan theta ini. Sehingga nanti ya, kalau tadi misalnya tadi gerak ya, dari sini, ini tetanya ya, theta, ini tetanya, theta. Maka omega sama dengan theta ya, theta
per T. Ya. Sudutnya, berarti kecepatan sudutnya. Ini kecepatan sudut. Atau kalau mencari tetanya ini sama dengan omega T. Ya, kalau mencari sudutnya, misalnya kecepatan sekian. Nah, kecepatan ini namanya namanya kecepatan sudut, yaitu dihitung dari perubahan sudut-sudutnya pada waktu tertentu namanya. Nah, sehingga kecepatan sudut ini, nah kemudian sudut lingkaran ya. Sudut lingkaran itu berapa jumlahnya? Sudut lingkaran itu berapa derajat jumlahnya? Nah, kalau kita cari di Google ya, coba kalian supaya ngerti. Jumlah sudut lingkaran. Satu keliling lingkaran itu berapa sih sudutnya? Dari 0 sampai berapa? Berapa kira-kira? Ayo, ada yang jawab? Halo? Nah, sudut lingkaran itu ya, ini ya. Lingkaran itu memiliki sudut yang sementara itu adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat jumlahnya. Jadi jumlahnya sudutnya tadi adalah 360 derajat. Ya, ini 360 derajat. Jadi kalau dibagi 4 kayak gini, ya, ini jumlahnya 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Jadi sama dengan 360 derajat. Jadi sudutnya. 360 derajat ini kalau satuan dari derajat itu ya, satuan derajat yang kemarin saya pernah saya jelaskan di besaran dan satuan bahwa ada besaran pokok tambahan namanya satuan sudut datarnya ya, sudut datar. Itu satuannya itu adalah selain derajat, kalau satuan itu namanya radian. Radian disingkat rad, ya radian. Nah, satu keliling lingkaran ini itu sama dengan 2 pi radian. 2 pi radian. Jadi kalau satuannya derajat itu jumlahnya adalah 360 derajat. Kalau satuannya radian itu adalah jumlahnya satu lingkaran ini, jumlah satu lingkaran itu adalah 2 pi radian. Sehingga nanti kecepatan sudut ini kita bisa hitung ya. Misalnya sebuah benda tadi sudah bergerak 2 detik, misalnya sampai di sini. Sampai di sini ini berapa radian? Berapa kali keliling lingkarannya? Kalau full kan 2 pi. Kalau hanya setengah berarti pi setengah. Kalau hanya sampai di sini nanti berapa pi radian seterusnya. Sehingga nanti rumus ini akan menjadi 2 pi per, nah gunakan tadi periode lagi ya. Waktu yang digunakan untuk keliling lingkaran 2 pi per T. Ini adalah satuannya, karena ini adalah satuannya radian, ya satuannya radian. Ini berarti 1 radian per sekon satuannya. Jadi ini namanya kecepatan sudut, yang ini namanya kecepatan linier. Tapi sama-sama gerak melingkar. Kalau yang ini dihitung dari panjang busurnya ini dalam satuan meter, kalau yang ini dihitung dari derajatnya dengan satuan radian. Nah, 1 radian itu berapa derajat? Nah, kalau kalian hitung di Google ya, 1 radian itu berapa derajat? Nah, 1 radian berapa derajat? Nah, 1 radian itu ini sudah ada kalkulatornya ya. Jadi 1 radian itu adalah 57,29 derajat busur ya. Derajat. Nah, jadi ini sudah ada derajatnya, ada rumus-rumusnya. Oke ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi rumusnya tadi kemudian ya, ada 2 ya. Untuk kecepatan linier itu adalah V sama dengan 2 pi R per T. Untuk kecepatan sudut, nah ini sama-sama gerak melingkar maksudnya ya. Sudut ini disebut juga dengan anguler ya. V sama dengan 2
pi per T ya. Ini satuannya meter per sekon. Ini satuannya radian per sekon. Sehingga ini kalau digabung, ya digabung, maka ini ternyata ada samanya di sini. Nah, sini di V pertama ini ada 2 pi per T-nya. Di sini juga 2 pi per T. Maka hubungannya adalah, nah ini lambangnya salah ya. Ini kalau lambang kecepatan sudut berarti sudah menggunakan omega ya. Ini menggunakan omega. Maka hubungan antara V dan omega ya. V dan omega itu bisa langsung sini, berarti V sama dengan, karena 2 pi per T ini adalah omega, ini sama ya sama dengan omega, maka 2 pi per T yang ini tadi ini bisa diganti dengan omega, maka rumusnya adalah V sama dengan omega R. V sama dengan omega R. Nah rumusnya, sehingga atau kalau kita cari omeganya kecepatan sudutnya lah kemudian V per R. Ya, ini satuannya tadi meter per sekon, ya, satuannya meter per sekon. Ini satuannya meter per sekon, ini satuannya radian bisa per sekon, ya. Oke, ini hubungannya. Nah, ini nanti akan penting nanti ya, supaya nanti bisa bisa merubah, misalnya kayak motor. Itu kan dia keliling bisa pakai sudut, tapi bisa dirubah satuannya menjadi meter per sekon atau kilometer per jam. Ya, bisa. Misalnya dia kalau misalnya kayak sepeda tuh, makanya kayak menguji misalnya motor ya. Misalnya kita standar tengah itu, baru kita nyalakan bannya itu putar-putar kan. Itu kan dia berputar tapi tidak berjalan, tapi kita bisa tahu di speedometernya itu berapa kecepatannya. Nah, karena tadi itu. Jadi dari kecepatan putaran, dari banyaknya putaran, kita bisa rubah dengan dalam satuan meter per sekon atau kilometer per jam. Sehingga kita bisa tahu jaraknya berapa. Kalau dia putar 2 kali misalnya ban itu, jaraknya berapa. Ya. Nah, kalau kita ngayuh sepeda itu 2 kali, maka jaraknya berapa dengan tentu mengetahui diameter bannya. Kita bisa tahu jarak tempuhnya berapa. Oke. Ini namanya kecepatan sudut ya. Nah, jadi satuannya tadi radian meter per sekon. Nah, tapi juga kalau kalian perhatikan, kalau di motor ya, ada juga namanya RPM. Ada yang kita sebut dengan namanya RPM. Ya, kalau kalian lihat motor ya, kalau kalian beli motor, di situ ada keterangannya melihat spesifikasi motor. Ada namanya rotasi per menit ya. RPM itu rotasi per menit. Ya. RPM, rotasi per menit. Nah, ini adalah salah satu kecepatan, satuan dari kecepatan selain meter per sekon, radian per sekon, ada RPM ini. Banyaknya rotasi per menit. Misalnya kalau kalian cari di Google, misalnya ya, misalnya Honda Vario, ya Honda Vario misalnya. Honda Vario misalnya ya, nah, nanti ada kelihatan itu berapa dia RPM-nya. Nah, misalnya ya, misalnya ini. Nah, misalnya kita lihat ini Honda Vario ya, ini warna selain warna ada konsumsi BBM-nya kilometer per liter. Ini ya. Selain di sini ada nanti dilihat ya spesifikasi motor. Nah, spesifikasi motornya di sini kelihatan. Ada ini tulisannya daya maksimum ya. Daya maksimumnya ini. Ada tulisannya di sini yaitu RPM-nya ya. Ini. Nah, RPM. Jadi daya maksimumnya mampu 8.500 RPM rotasi per menit. Maksudnya adalah dia mampu maksimumnya motor ini, motor apa tadi Vario ya, itu mampu berputar dalam 1 menit itu 8.500 anunya ya. 8.500 itu maksimumnya. Jadi ya kecepatannya seperti itu.
Nah, torsi ini namanya torsi. Nanti kita pelajari lagi torsinya. Ini 8.500. Berarti dalam 1 menit itu mampu seperti ini. Maka kalau kalian lihat semakin laju mobil itu, sebuah kendaraan, maka lihat RPM-nya ini. Dia mampu berputar berapa menit per, berapa putaran per menit. Nah ini ya, bisa dipahami ya. Nah ini. Maka di sini rotasi per menit. Maka kalau kita menghitung rotasi per menit ini ya, rotasi per menit itu kita bisa menghitung tadi satu rotasinya berapa misalnya ya, RPM tadi. Nah, kita bisa menghitung RPM rotasi per menitnya. Misal ya, sebuah roda misalnya berputar, seroda misalnya sebuah roda diameternya misalnya 2 meter ya, berputar putarnya 2000 RPM. Nah, RPM. Maka kita bisa hitung berapa frekuensinya. Frekuensi itu banyaknya putaran, periodenya, kecepatan sudutnya, ya, kecepatan sudut, kecepatan liniernya, kecepatan linier. Kita bisa hitung ini dengan hanya data ini, dua ini ya. Jadi kalau kita menghitung nih, ya langsung frekuensi itu adalah banyaknya putaran per detik, ya kan? V itu. Banyaknya putaran. Berarti banyaknya putaran berarti dilihat aja. Berarti ke frekuensinya, kalau hanya frekuensi ini, berarti banyaknya putaran. Berarti 2000 per, karena satuannya dia selalu dibandingkan per T. Per periode, per waktunya. Waktunya adalah 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik. Nah, itu berarti 200, berarti 1000 per 3 ya. Per 3 Hz. Nah, 100 per 3 Hz. Ini frekuensinya. Kalau periodenya, langsung cari T sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 100 per 3. Berarti 3 per 100. Nah, kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya langsung tadi. W sama dengan, ya tadi, omega kan. Omega sama dengan, nah tadi, 2pi per T ya. Jadi kecepatan sudut. Berarti 2pi per T. Nah ini 2pi per T-nya. Kecepatan sudut. Nah itu atau ya langsung aja 2pi. Nah, 2pi per T. Atau dari tadi itu ya, bisa dihitung kalau putaran itu, satu putaran itu berarti 2pi kan? 2pi. Berarti kalau ini berarti nanti 120 kali 2pi per 60 tadi ya. Nah, ini. Per periodenya tadi. Periodenya kan? Nah, 60 detik kan tadi ya. Nah ini bisa dihitung tadi, ini berarti yang ini yang 120 bagian ini 2. Berarti sama dengan 4pi radian per sekon. Kalau kecepatan linearnya berarti langsung V sama dengan omega R. Nah, omeganya ini 4pi kali R. 2 kan jari-jarinya tadi. Jari-jarinya ya. Nah, sebuah roda dianggap jari-jari tadi. Nah, berarti sama dengan 8pi meter per sekon. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, oke lanjut nih. Oke, ini sudah. Oh ya, kemudian di sini ya, pada gerak pada gerak melingkar ini ada namanya percepatan ya.
percepatan. Percepatan yang kita sebut dengan namanya percepatan sentripetal. Jadi percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak dalam lintasan melingkar itu namanya percepatan sentripetal ya. Ada namanya percepatan sentripetal ya. Jadi percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang mengarahkan sebuah benda itu, misalnya kamu main ya, mengikat batu kemudian mengkelilingkan, maka dia akan mengalami namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini akibat adanya gaya sentripetal. Nah, jadi sentripetal itu, jadi kalau dia bergerak, percepatan ya sentripetal ini selalu arahnya menuju pusat lingkaran. Ya, jadi selalu menuju pusat lingkaran. Jadi ini yang mengarahkan mengapa dia tetap kayak gini. Mengapa tetap kayak anu tadi ya, kayak apa? Misalnya bumi tadi, kayak bumi terhadap ini ya, bumi terhadap matahari. Mengapa ini selalu apa? Berada pada lintasannya ya? Dia ketika mengalami apa? Revolusi ini. Nah, karena nanti ada ini dia, ada gaya tadi ya. Ada gaya yang menuju matahari, ada yang keluar ini selalu seimbang gitu. Selalu seimbang sehingga dia terus berputar itu pada lintasannya tidak keluar karena ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal tadi akan membuat atau menghasilkan namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu selalu menuju pusat lingkarannya. Ini sentripetal ini. Nah, selalu menuju mengarahkan ke pusat lingkaran. Jadi kalau gaya keluarnya ini dia lebih besar, maka ini talinya bisa putus, maka dia terlempar keluar. Nah, kalau dia lebih besar di sini daripada di bawahnya, maka dia akan nanti berhenti kayak gini ya, akan akhirnya berhenti. Jadi kayak matahari sama bulan. Jadi kalau gaya keseimbangannya itu tidak seimbang lagi antara gaya ke dalam dan gaya keluarnya, maka mungkin hari kiamat. Itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hukum-hukumnya itu secara seimbang, ya secara seimbang. Makanya kita sebagai orang beriman harus selalu melihat fenomena-fenomena alam yang sangat kompleks dan hanya yang menciptakan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Cerdas, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini namanya percepatan. Nah, percepatan sentripetal tadi, ya percepatannya disingkat dengan AS, ya atau biasa kalau dalam bahasa Inggris AC, sentripetal, sentri ya, center, petal ya, dia menuju pusat. Nah, ini percepatan sentripetal ini rumusnya adalah V kuadrat per R ya. Ini tidak perlu turunkan. Nah, ini. Jadi ini rumus adalah percepatan sentripetal. Ya, percepatan dari sentripetal ini. Ini percepatan. Jadi ini V kuadratnya sehingga kalau kita rubah ke ini kan gerak kecepatan linier. Kalau kecepatan sudutnya kita rubah. Kalau V itu sama dengan omega R, maka rumus ini akan menjadi AS-nya sama dengan berarti omega kuadrat, R kuadrat ya karena dikuadratkan ya per R. Ini R-nya 1, ini ada 2, R kali R kan R kuadrat itu. Karena hilang 1, maka AS-nya sama dengan omega kuadrat kali R. Nah gitu. Ini percepatan sentripetal. Jadi kita bisa cari ya. Makanya orang yang misalnya ada tikungan ya, mobil, kemudian nanti berjalan misalnya kayak bundaran Jakarta. Kalau dia laju ini, itu bisa dikelilingin ya. Kalau naik mobil, misalnya naik mobil, kalau dia misalnya kayak gini ya, mendatar maksudnya bukan naik gunung nih, bundaran misalnya ya. Bundaran. Nah, bundaran kayak gini. Kalau dia laju ini, ya dia bisa terlempar ke sini. Makanya
di jalan miring itu dibuat jalannya itu miring pada lintasan kayak ke Balikpapan kan. Pas tikungan itu dibuat miring, jalannya itu kayak gini. Jadi tergantung besaran lingkaran. Jadi mobilnya itu ya miring gini ya. Nah, miring. Nah, miring kayak gitu. Dibuat miring gitu. Ya kayak lintasannya itu ya. Supaya tadi menghindari gaya keluar. Nah, itu namanya ya. Nah, kalian kalau jadi kepala proyek jalan ya harus bisa menghitung ini. Nah, kalau daerah laju, kemudian ada tikungan, maka harus dibuat miring. Di sininya miring nih. Semakin kecil ya, maka semakin ini. Makanya ada rambu-rambu. Ini maksimum berapa kecepatannya. Karena kalau melewati ini dengan jalannya tidak dibuat miring, nanti kalian bisa kelempar keluar atau bisa nanti terlalu ke dalam. Ya, itu namanya percepatan sentripetal karena mengarahkan selalu keluar. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada kira-kira? Tidak ada? Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang yang kedua yang mau kita pelajari adalah yang kita sebut dengan gerak parabola. Nah, jadi gerak parabola. Gerak parabola ya. Gerak parabola. Nah, gerak parabola ini adalah lintasannya, bendanya itu kayak menendang bola ya. Kayak menendang bola, lintasannya itu ke atas. Nah, ini namanya gerak parabola. Jadi lintasannya bentuknya parabola. Nah, contohnya ini ya, gerak parabola. Ini tadi ini gerak melingkar, sekarang kita gerak parabola. Ini gerak parabola. Biasanya ini dilihat, biasanya dipraktekkannya pada proyektil ya, peluru. Nah, pada peluru, misalnya ini ya, kayak nembak ini. Nah, ini geraknya selalu ini bentuknya parabola. Ya. Nah, misalnya. Kalau kayak mau menembak kayak gini, ini namanya gerak parabola. Bagaimana gerak parabola ini? Ya, gerak parabola ini kalau kita ingin bagaimana supaya mendapatkan jarak terjauh, kalian bisa praktekkan di sini. Kalian bisa download ya, PET Interactive Simulation ini ya. Nih, maka yang kalian lakukan coba ya, misalnya apakah sudut-sudutnya ini berpengaruh enggak? Misalnya kayak gini, jaraknya pengaruh enggak? Nah, misalnya ini ya kecepatannya di sini 18 meter per sekon kecepatan awal. Misalnya kita pertama 25 derajat, jaraknya gimana? Jaraknya, oh di situ. Kalau 35 berapa? Oh ternyata lebih jauh. Jadi kalau kita mau mengatur kejauhannya bisa diatur sudutnya. Nah, ini juga. Kalau 4, kalau berapa? Kalau 45 berapa? Oh, ya agak jauh sedikit. 15 meter dia ya. Ini bisa diukur ambil meteran. Nah, ini bisa caranya ya, tarik atau di sini ya. Tarik. Nah, berapa? Oh, 18 meter. Kalau naikkan lagi 50 misalnya, untuk 55, berapa jaraknya? Nah, ternyata kalau dia melewati 45 itu semakin tidak terlalu jauh ya. Jadi kesimpulannya adalah apa kesimpulannya kira-kira? Dari percobaan ini, dari percobaan sudut, bahwa untuk mengatur ke jauhnya proyektil pada gerak parabola ini bisa diatur sudutnya. Kalau atau mau ketinggian tertentu atau mencapai tinggi tertentu bisa diatur juga sudutnya. Itu ya. Nah, kemudian yang kita atur kedua adalah kecepatan awalnya ini. Misalnya ini tadi 18 meter, kalau kita jadikan 30, berapa jaraknya kecepatan awalnya? Maka itu ya, semakin tinggi dan semakin jauh. Jadi yang kita atur itu adalah yang bisa kita atur
dari kayak meriam ya, kayak senjata-senjata ini adalah sudutnya dan kecepatan awal. Yang lainnya kita tidak bisa atur. Ya, di luar kendali kita ini. Nah, oke ya. Itu gerak ini apa? Gerak parabola. Nah, bagaimana gerak parabola ini menghitungnya? Maka kita bisa menghitung gerak parabola ini adalah termasuk gerak dua dimensi. Jadi gerak dua dimensi. Jadi kalau kemarin itu kayak gerak-gerak kayak tadi ya, gerak melingkar, kayak gerak lurus, itu hanya satu dimensi. Ya, satu sumbu aja ya. Jadi hanya satu sumbu. Hasilnya sumbu X. Kalau gerak vertikal hanya pada sumbu Y, maka geraknya parabola ini termasuk gerak dua dimensi. Misalnya kita lihat tuh ya, itu jadi geraknya dua dimensi. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini kita tembak. Nah, ini ya geraknya dua dimensi. Nah, misalnya ini. Nah, ini kemudian misal ya. Nah, ini. Jadi geraknya dia ini adalah gerak dua dimensi ya. Kalau kita lihat ini ya. Kalau kalian lihat, jadi ini di sini di bagian atas ini adalah sumbu. Ya, di bagian atas ini adalah sumbu Y. Ya, ini di bagian sininya adalah sumbu X. Jadi ada dua sumbunya dia. Jadi makanya dia adalah gerak dua dimensi. Maka kecepatan yang ini nih, yang di tengah ini, ya misalnya ini, itu adalah gabungan atau vektor dari atau bisa diuraikan komponennya kecepatan yang ini, diuraikan komponennya pada kecepatan sumbu Y dan kecepatan pada sumbu X. Begitupun kalau dia sudah turun. Kalau masih naik, itu kecepatan pada vertikalnya ke atas. Kalau dia sudah turun, maka vertikalnya ke bawah. Nah, kalau pas di tengah ini, puncaknya ini, dia hanya punya kecepatan yang sama saja. Anunya 0. Nah, maka dia sini ya, kecepatan tertinggi ini. Jadi dia kecepatannya ini. Maka sehingga apa? Ini di sini adalah waktu dia bergerak di sini adalah V0. Ini sudutnya 45. Di sini ada V0-nya ya. Ada kecepatan awal V0. Maka untuk mencari kecepatannya ini itu adalah vektor, resultan vektor dari kecepatan Y, sumbu Y dan kecepatan pada sumbu X. Maka ini ada misalnya ini V0-nya kecepatan awal. Maka Vx-nya ya seperti kemarin, Vx-nya itu adalah berarti sama dengan V0. V0, nah kalau X berarti nanti dia adalah karena ini adalah vektor, ada sudutnya ini ya. Maka dia adalah cos theta. Kalau pada kecepatan sumbu Y-nya berarti Vy berarti V0 sin theta. Nah, nih. Karena V di ke atas, maka dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya adalah ya kayak kemarin, yaitu kurang GT kuadrat. Ya, kurang GT kuadrat. Itu percepatan gravitasi ya. Nah, percepatan gravitasinya. Nah ini. Jadi kalau sudah bergerak ya, kalau sudah bergerak itu misalnya sudah ada waktunya, misalnya dari 0 tadi sudah misalnya berapa detik, 0,1 ke 0,2 detik, maka kecepatan pada sumbu Y-nya ini. Sehingga nanti, nah sedangkan Vx ini karena dia geraknya tadi mendatar kayak gini, dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Tapi kecepatan bolanya tadi, karena dia gabungan keduanya ini pasti dipengaruhi gravitasi. Ya, nah ini sehingga nanti kecepatan V ininya ya, kalau masih di awal hanya sampai di sini saja ya. Nah, tapi kalau sudah ada beberapa waktu ya, maka sudah ada ininya ya, ada waktunya yang ini. Sehingga nanti kecepatannya ini, V-nya ini adalah kayak vektornya tadi kemarin, kayak rumus yang di bab 1. Vx kuadrat tambah dengan Vy kuadrat. Nah ini, jadi cari dulu tuh ini kecepatannya. Nah,
Kemudian yang menariknya di sini ya, kita tadi bisa nanti mencapai ininya ya. Nanti kalau di tengah ini namanya kecepatan tertinggi, yang ini jaraknya ya, jarak terjauhnya ini. Tapi kita bisa menghitung kapan waktunya. Jadi kalau di sini ini misalnya waktunya, misalnya sebuah meriam ini mencapai puncak tertinggi ini misalnya 0,5 sekon. Berarti kalau sampai ke tanah, dari sini sampai ke tanah berarti 1 sekon ya. Nah ini karena pasti setengah-setengah ini. Setengah-setengah. Nah 0,5 sekon. Nah, kayak gini. Nah dari rumus-rumus ini nanti kalau kita turun kanan, arahnya ini kita menggunakan tangen ya. Tangen theta. Jadi VY per VX. Ya ini arah. Arah ininya ya, arah ininya ini. Dari sumbu X ini, arah ini. Atau arah ininya ya. Nah, itu menggunakan tangen ini. Oke, ini tentang kecepatan kecepatan atau gerak parabola ya, gerak parabola. Nanti ini bisa dilanjutkan lagi nanti yang selanjutnya ya. Nanti kalian bisa pelajari juga di internet. Mungkin ada pertanyaan kira-kira? Ada? Tidak ada, Pak. Sudah ada? Nah, itu gerak parabola ya. Kalian bisa cari tadi rumus jarak tertinggi. Nanti kalian contohnya misalnya kalau kalian bisa lihat contoh itu banyak di ini ya. Nah ini banyak di contoh-contohnya itu di internet. Kalian bisa lihat contohnya misalnya kalau contohnya itu di mana ya kemarin ya. Atau nggak ada ya. Kalian bisa lihat misalnya contohnya ya. Atau kalian bisa lihat di sini misalnya ya, kita coba lihat sedikit 5 menit lagi ya. Misalnya contoh gerak parabola tadi ya, mana cari Google dulu. Ya kali sedikit lagi ya. Atau sambil kalau ada pertanyaan. Nah, misalnya contoh gerak parabola ya. Contoh gerak parabola. Nah ini misalnya ya. Misalnya ini misalnya fisika sekolah. Nah ini ya contoh-contohnya itu nah misalnya ini nah ini salah satu contoh nah, ini misalnya contohnya tadi ya. Nah ini contohnya tadi. Misalnya sebuah peluru diarahkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Ya ini misalnya tadi ya. Biasanya tadi peluru. Ini peluru. Nah, pelurunya arahnya ini. Sudutnya segini adalah 37 derajat. Arahnya pelurunya ke sini ya, cing gitu. Nah, ini kecepatan awalnya 50 meter per sekon.
Nah, hitunglah kecepatan peluru pada saat detik kedua. Pada saat detik kedua kira-kira dia berada di mana, kecepatannya berapa, VT-nya, kemudian posisinya di mana posisinya. Pada sumbu X-nya, jaraknya ke sini berapa, X-nya. Pada saat Y-nya itu dia berapa, berada di mana Y-nya ya. X-nya bakal berada di sini, ataukah berada di sini, dan seterusnya. Itu namanya posisinya. Carinya kayak gini ya. Kecepatan awal, sudut, waktunya, gravitasi. Kecepatan peluru saat 2 sekon pada sumbu X tadi yang rumus tadi ya. V0 cos 37. Pada kecepatan sumbu Y-nya tadi ya V0 sin 30 kurang GT ya. Kecepatan sin 37 3/5 dapatnya ini. Nah, maka kecepatan pelurunya ya tadi diakarkan. Tadi ya, V-nya akar. Berarti tadi 40 kuadrat tambah dengan 10 kuadrat. Ini kan sama dengan 40 kali 40, 160 tambah 100. Berarti 260. 10 kali 10, 100, 40 kali 40, 1.600 ya. Nah, 40 kali 40, 16. 1.600. Artinya 1.700 ya. 1.700. Nah, 1.700 akar 1.700 itu sama dengan 17 kali 100. Akar 100 itu 10. Sisanya akar 17 ya. Nih. Nah, ini kecepatannya. Kecepatan pada saat 2 sekon. Nah, sekarang koordinatnya di mana? Koordinatnya dia berada di mana ini? Di Y pada saat X ini. Apakah dia di sini, kemudian Y-nya di sini, dia di sini ya, X, Y-nya. Nah, kan di situ pada sumbu X ini tadi ya FV kali X. Ya, kalau mencari jarak sumbu X-nya berarti ya ini F kali T, 40 kali 20. Pada sumbu Y-nya ya ini lagi tadi ya. Nih. Sumbu Y-nya ya, maka mencari jarak V0T kurang GT kuadrat ya, 1/2 GT dapat ini. Maka jaraknya adalah sumbu X-nya, yaitu pada jarak 80 meter, pada sumbu Y-nya adalah 40 meter. Nah, sini. Maka dia berada di sini tadi, di sini, ya. Itu. Oke, cukup ya. Oh iya, satu lagi ternyata. Ini dikit lagi. Satu lagi, hubungan roda-roda ya. Dikit lagi. Hubungan roda-roda. Nah, pada gerak melingkar itu ada 3 hubungan ya. Ada 3 hubungan roda-roda itu. Yang pertama ya hubungan roda-roda itu ya. Ada yang kayak gini namanya ya, namanya seporos ya. Hubungannya ya, misalnya kayak gigi belakang ya, gigi sepeda ya. Itu giginya ada yang kecil, ada yang besar namanya. Ini hubungan roda-rodanya adalah sepusat. Maka yang anunya itu adalah yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi kalau menempuh yang kecil itu menempuh sudut 30 derajat, ya maka ya hubungan roda-roda ya, hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda pertama adalah seporos. Misalnya ini roda besar, ini roda kecilnya. Ini jari-jarinya R1, yang keduanya jari-jarinya R2. Nah ini. Maka hubungannya dua roda ini, sepusat ini, yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Omega 1 sama dengan omega 2. Maksudnya, kalau R1 ini menempuh sudut 30 derajat, maka roda gigi yang besarnya juga adalah 30 derajat sama. Kemudian hubungan roda yang kedua adalah yang menggunakan rantai atau tali. Misalnya ini, sepeda ya. Nah, ini adalah R1 misalnya, ini R2. Nah, maka hubungan roda yang seperti ini, ya ini searah juga ya. Itu adalah yang pakai rantai, hubungannya sabuk ya. Itu adalah V1 sama dengan V2. Jadi kecepatan sudutnya adalah ini kecepatannya V1 ya. Ini adalah V2. Ya, kecepatannya sama. Kecepatan roda-rodanya. Ya. Nah, misalnya ini kalau menempuh ini 5 meter per sekon, nah ini juga nanti sama 5 meter.
Nah, kemudian hubungan roda yang ketiga adalah menggunakan bersinggungan. Misalnya ini yang besar, kayak jam ya. Jam itu rodanya kalau kalian putar itu kayak gini. Kalau dia geraknya ke sini, maka yang ini geraknya ke belakang. Nah, ini seperti pada jam. Misalnya ini R1, ini R2. Pada di mesinnya di belakang jam itu kayak gini. Ini juga sama nih. Omega 1 sama dengan omega 2. Nah, ini kalau pada sepeda, ini yang kalian tahu nih. Ya, jadi maka ini kalau dihubungkan dengan rumusnya omega 1 kali R1, omega 2 kali R2. Jadi kalau ini misalnya jari-jarinya berapa, ini ya kecil. Nanti dia menempuh sudutnya berapa putaran. Kalau ini misalnya kamu ayuh sepedanya ya, itu misalnya 3 kali, ini 3 kali putaran per detik, maka yang ini mutarnya berapa kali? Misalnya yang ini tadi, misalnya kamu kayu sepedanya 5 kali, ini jari-jarinya misalnya 10 cm, yang ini misalnya 2 cm, berapa putarannya ini? Berapa kali dia mutar? Maka ya ini ya dikali 50, ini omega 1 kali 2, berarti omega 1 sama dengan 50 per 2, berarti sama dengan 25 putaran. Kayak gitu ya. Jadi kalau kamu ini besar, ya, ini kecil, kamu roda ini 3 kali, yang ini sudah berputarnya 25 kali. Maka bannya dia lebih cepat ya, karena dia seporos. Ini sama ban kan seporos. Nah, makanya dia ini biasanya kalau mau laju sepeda itu kamu rubah giginya kayak yang besar kan. Tapi kalau mau lambat tapi tidak capek dikecilkan. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan?